Kalau kita bicara tentang resiko yang lainnya, kriminalisasi. Nah, saya khawatir juga sesungguhnya ya, karena itu saya punya kiat. Kita harus mengerti perspektif hukumnya agar kita tidak dikriminalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Apalagi kalau bukan channel Refly Harun. Nah, saya dalam kesempatan hari ini saat video ini diambil bergembira karena subscribers Refly Harun channel sudah mencapai angka 100.000, 100k. Setiap hari saya monitor terus ya. Tadi ketika angkanya 995.000 belum sampai insya Allah ya. Ketika angkanya 99.999 saya capture untuk kenang-kenangan saya, tentunya nanti saya tampilkan ya. Jadi saya sendiri sebenarnya membuat channel YouTube ini tidak optimis amat sesungguhnya. Awalnya separuhnya iseng, ya iseng yang serius juga. Karena keinginan membuat channel YouTube ini sudah terlontar pada awal 2019 sebenarnya. Jadi sempat waktu itu ada seminar di Bali, datanglah kami ke Bali mengambil beberapa foto lalu di beberapa tempat di Jakarta. Tapi karena kesibukan pada waktu itu ya nggak sempat ngurusin video channel ini sehingga kurang berkembang secara baik. Dan akhirnya setahun kemudian di tempat ini ya, kalau Sobat RH masih ingat ya, video pertama kali saya di tempat ini sambil menyanyikan lagu Indonesia Jaya ya dengan suara pas-pasan. Yang penting keberanian kan, saya mengatakan kalau suara kita bagus berani nyanyi itu nggak hebat, tapi suara jelek berani nyanyi itu ya justru hebat ya. Jadi setelah saya mengadakan acara di tempat ini sebenarnya kafe teman saya, namanya Kafe Genta ya. Bukan. Kalau malam jadi gentayangan ya, Genta Cafe. Itu COVID-19 ini membuat kafe ini dan tempat-tempat lainnya juga kan tutup. Jadi kebetulan hari ini pemilik kafe ini yang dulu saya sering nongkrong di sini berdiskusi itu ngajak buka puasa bersama di antara beberapa orang saja. Karena kita tahu bahwa ini kan ada social distancing, bahkan physical distancing. Jadi nggak bisa juga rame-rame, hanya beberapa orang saja. Kebetulan hari ini pas 100.000 subscribers. Jadi ada juga kita ajak teman, tadi Mahesa, juara KDI. Lalu sekarang saya ingin membuat kiat ber-YouTube ya. Ya saya mohon maaf sebenarnya kalau dilihat 100.000 sih masih kecil. Tapi kan lumayan. Kenapa? Karena ini channel yang edukatif. Tidak gampang membuat channel yang edukasi ya. Apalagi kadang-kadang kita kan harus membuat konten yang serius. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual dan akademik. Jadi dan ini memang bukan budaya pop. Kalau konten yang bersifat hiburan, bersifat permainan, bersifat pamer kemewahan ya, bersifat ya katakan hal-hal yang sifatnya hura-hura, pasti jauh lebih mudah mendapatkan subscribers. Tapi ini saya paham betul kelas menengah di Republik Indonesia ini mana mau jadi subscribers, maunya jadi leader ya. Kalau follower ya tidak mau ya. Jadi memang tantangannya luar biasa. Tantangan berikutnya adalah saya mengambil konten yang kritis pada kekuasaan. Karena saya latar belakangnya hukum tata negara, ya, juga beraktivitas dalam beberapa kegiatan, sering memberikan diskusi, seminar, ceramah dan lain sebagainya. Kadang-kadang sangat mengkritik pemerintahan. Karena memang ilmu hukum tata negara itu bercerita tentang kekuasaan, tentang presiden, DPR, MPR dan lembaga-lembaga lainnya, MK, MA. Jadi wajar saja kadang-kadang ketika kita melakukan judgement, penilaian, ya sedikit banyak mengkritik mereka. Kadang-kadang kita dianggap, wah ini nyinyir. Ya ada resikonya seperti itu. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang resiko yang lainnya, kriminalisasi.
Nah, saya khawatir juga sesungguhnya ya, karena itu saya punya kiat. Kita harus mengerti perspektif hukumnya agar kita tidak dikriminalkan. Nah, saya misalnya dalam melontarkan kritik, saya sudah sampaikan, saya punya 2 kiat. Pertama, jangan bicara soal private life dari orang yang akan kita kritik. Yang kedua, satu, harus tidak menggunakan sara, ya. Jadi jangan kita sara suku, agama, ras, antar golongan. Jadi 2 itu, jangan sara dan jangan personal life. Jadi kalau saya mengatakan Presiden Republik Indonesia, yang saya bilang itu adalah bukan sebagai personal, tapi sebagai sebuah institusi kepresidenan. Kita tahu bahwa cabang kekuasaan ini kan ada eksekutif yang dipimpin oleh presiden, ada juga legislatif, DPR. Jadi kalau saya mengkritik DPR, ya yang saya kritik itu adalah kinerja DPR. Bukan saya mengkritik orang per orang kehidupan personalnya. Kalau saya mengkritik Presiden Jokowi, yang saya kritik adalah Presiden Jokowi as a president, orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita sehari-hari. Dan orang yang mendapatkan mandat dari kita semua sebagai pemimpin kita yang harus menjalankan fungsi negara untuk mensejahterakan dan melindungi rakyat. Tapi kita tahu ya, iklim demokratisasi kadang dalam ancaman juga. Ketika kita menyampaikan pendapat berdasarkan tentu dasar konstitusional ya, freedom of expression, freedom of speech ya, yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul, sering kadang-kadang kita kena serangan balik. Tapi it's okay, so far so good ya, sampai kemudian 100.000 subscriber. Mudah-mudahan YouTube ini adalah media alternatif yang ya tidak dikendalikan oleh siapapun, kecuali dikendalikan oleh diri kita sendiri. Kalau media-media lain kadang-kadang kita harus berkompromi dengan durasi, dengan restriksi dan distribusi ya. Maksudnya harus laku, harus didengar orang, ya harus bisa mendatangkan uang, iklan dan lain sebagainya. Tapi di YouTube ini semuanya tergantung kita sendiri. Berapapun subscribernya, apakah untung atau tidak, kita yang menentukan. Karena dari awal saya mengatakan ini adalah media untuk menyampaikan ide dan gagasan Refli Harun. Dan alhamdulillah ide dan gagasan yang sudah ditumpahkan di dalam YouTube ini sering direplikasi oleh media-media sosial lainnya, terutama kanal-kanal berita, sehingga ada resonansi dari ide. Bahkan ada juga YouTube lain yang mengambil begitu saja video dari sini dan diceplok begitu saja di video mereka, lalu mereka juga masukkan di YouTube mereka. Ya untuk saat ini for the time being ya, tidak perlu kita persoalkan dulu, karena sekali lagi yang paling penting ide kita bisa terdistribusi, bisa tersebar secara merata ya dimanapun, dan makin banyak orang menonton YouTube ini makin baik juga bagi kita ya, bagi saya dalam hal memberikan pendapat, edukasi kepada masyarakat. Karena kan saya katakan ini adalah channel yang memeras, yaitu memberikan edukasi secara bernas ya, memeras ya. Jadi memberikan edukasi secara bernas, mengancam juga, membahas perbincangan macam-macam. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi kiat. Waduh, seperti profesional YouTuber. Sebenarnya saya agak malu juga ya membagi kiat ini. Tapi nggak apa-apa. Seperti agama kita mengatakan, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Namanya pengalaman, ya, personal experience itu berbeda pasti dengan yang lainnya. Mungkin YouTuber lainnya punya kiat A, saya punya kiat B dan lain sebagainya. Tetapi karena saya yakin ada beberapa kolega saya, dosen-dosen misalnya, atau pihak universitas, itu juga berusaha membangun kanal YouTube. Tapi karena terlalu serius barangkali susah juga untuk berkembang. Nah, coba saya ingin share kepada rekan-rekan sekalian yang membutuhkan. Tentu saya tidak perlu dalam bahasa istilah daerah saya mengajari buaya yang berenang ya. Buaya berenang itu nggak ada gunanya. Jadi mereka yang sudah followernya atau subscribernya jutaan, 2 juta, 3 juta, ya mungkin mohon maaf, saya tidak mau mengajari mereka ya. Ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang mau membangun kanal edukasi yang sering tidak gampang untuk diterima karena terlalu serius mungkin. Nah, pertama
kiat pertama adalah kita harus konsisten membuat videonya. Jadi saya mencapai 100.000 subscriber itu pada hari yang ke-49. Pertama kali saya di sini, take video di sini seadanya saja. Lalu kemudian saya punya video dokumentasi 50 tahun saya tempel begitu saja ya. Timnya juga belum ada, saya minta keponakan saya di Palembang untuk nempelnya karena saya tidak paham bagaimana editing video. Lalu dikirimkan lagi ke saya oke, lalu kemudian dia upload. Itu video pertama itu tanggal 22 Maret. Nah, setelah video pertama, saya beranjak pada video kedua, tanggal 24, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, nanti bisa dicek sobat RH sekalian. Sampai kemudian 49 hari itu, saya sudah menghasilkan 41 video paling tidak. Jadi hampir tiap hari ya. Di dalam kesempitan ada peluang. Jadi karena COVID-19 ini kita tahu lebih banyak di rumah sekarang ini. Jadi selama 2 bulan saya di rumah saja sesungguhnya, memang keluar tapi bisa dihitung 4 kali saja saya keluar. Pertama ada undangan dari Rahma Sarita di channel YouTube-nya. Yang kedua ada undangan dari Indonesia Lawyers Club. Ketiga ada undangan dari Najwa Shihab. Yang keempat ada lagi undangan dari Indonesia Lawyers Club lagi. Oh lebih rupanya. Yang kelima menyampaikan bantuan kepada Anies Baswedan. Yang keenam ketemu dengan ketua BPK. Yang ketujuh ketemu dengan Richard Erlangga. Nah, itu bukan Erlangga Hartarto ya, itu teman saya. Itu teman yang pemilik kafe Genta yang sudah stop operasi untuk sementara ini ya. Nah, jadi harus terus kita membuat video. Nah, yang kedua apa? Apa ya? Saya merasakan yang saya usahakan adalah judul dan thumbnailnya. Kenapa? Karena itu adalah first impression. Bayangkan misalnya kalau judul dan thumbnailnya. Thumbnail itu gambar di depan sobat era sekalian ya. Saya kira sudah tahu semua. Dan judulnya tidak terlalu menarik atau menggugah. Istilahnya apa ya? Eye catching. Nah, jadi mata itu langsung tertarik untuk mengkliknya. Oh, that's hot. That's hot. Nah, makanya kita upayakan membuat thumbnail yang menarik. Paling tidak ada rasa ingin tahu. Tapi memang persoalannya sekali lagi karena ini adalah channel yang serius, yang edukatif, dan kadang-kadang penuh dengan kritik. Memang bahasa yang digunakan tidak bisa sembarangan juga. Harus related dengan isinya. Walaupun kadang-kadang pakai bahasa hiperbola. Itu adalah teknik untuk menarik perhatian. Tetapi tetap related dengan isinya. Jadi upayakan ada thumbnail yang menarik, lalu kemudian judul yang kira-kira atraktif, menarik orang untuk mengetahui lebih lanjut. Yang ketiga yang saya rasakan adalah hot issue. Mungkin ya, karena subscriber RH ingin tahu pandangan-pandangan saya, pandangan-pandangan tamu saya terhadap isu yang sedang hot, yang current issue, makanya hot issue itu menjadi penting untuk dibahas. Dan karena saya berlatar belakang hukum tata negara, tentu yang dibahas itu sobat era sekalian ya masalah-masalah hukum, politik, kadang-kadang ekonomi juga. Unfortunately memang ya sedikit ada tantangannya karena orang kan agak malas berbicara selain COVID-19 sekarang. Orang bicara nantilah bicara tentang penghapusan presidensial threshold misalnya. Nantilah bicara tentang 2024 dan siapa calon presidennya. Kita perangi dulu COVID-19. Tapi coba bayangkan selama 45 hari misalnya ngomongnya COVID-19 terus ya saya kira sobat era juga akan lari dari channel ini ya. Karena tidak ada bahasan lain selain COVID-19. Jadi kadang-kadang kita harus go beyond ya. Kita tahu pemerintah berusaha keras untuk menghapuskan atau membasmi COVID-19 ini. Tapi kita kemudian juga mengingatkan pemerintah di channel ini lalu kemudian kita juga membahas hal-hal lain ya. Yang keempat, ini tadi baru saya catat kira-kira apa yang menarik dalam perspektif saya. Uniqueness. Nah, uniqueness itu
apa ya, sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa diingat, sesuatu yang membuat berbeda dengan channel-channel lainnya. Saya tidak tahu apakah ini termasuk uniqueness atau tidak, tapi saya membuat singkatan-singkatan akronim yang mudah diingat, tapi ada kepanjangannya. Sebagai contoh misalnya ada rubrik rayu. Nah, kan orang semua tahu rayu itu apa? Rayu itu yang merayu, ya kan? Rayu itu menggoda artinya, goda. Ya. Nah, tapi di sini rayu itu punya arti, yaitu Refli answers you understand. Nah, kan jadi enak ininya, akronimnya. Lalu kemudian ada juga saya bilang tipu. Tipu itu adalah 3 pertanyaan utama. Nah, ini pertanyaan yang akan disampaikan kepada tamu-tamu saya. For the time being karena COVID-19 ya tamunya pakai Zoom saja. Itu traffic melalui Zooming aja. Jadi tidak langsung bertemu seperti saat ini. Ini karena special occasion saja, special event yang tidak mungkin bisa dilakukan setiap saat karena COVID-19 kita lebih banyak di rumah karena PSBB dan separuhnya kita melakukan lockdown swasta. Ada juga selain rayu, kemudian tipu, ada juga baperin. Ya, saya kira Sobat RH yang masih belia tahu betul istilah baper ya, jangan baper, bawa perasaan. Nah ini baperin, justru diminta bawa perasaan ya. Kita baperin saja, tapi baperin itu adalah bahan perbincangan hari ini. Nah, jadi akronimnya masih oke kan? Jadi nggak sembarang juga bikin akronim ini. Kadang-kadang muncul idenya setelah sholat. Jadi lagi ngetik muncul ide, nah, langsung dieksekusi ya. Lalu kemudian rayu, baperin, tipu. Yang paling baru itu dicecar. Begitu saya mencecar Din Samsudin, waduh saya nggak mau dicecar. Oh jangan salah Prof, dicecar itu artinya dialog cerdas secara refli. Nah kalau itu saya mau katanya. Jadi dialog cerdas secara refli kan, hebat kan? Dicecar, dialog cerdas, caranya cara refli ya. Jadi nggak sembarangan juga bikin akronimnya ya. Bikinlah akronim yang ada artinya. Jadi gampang diingat. Kemudian apa lagi ya? Uber ya. Uber itu adalah bukan perusahaan online ya, nggak ada kaitannya dengan perusahaan online. Ini adalah ulas berita. Jadi kita tahu bahwa berita-berita itu berkembang. Refli Harun mengulas berita tersebut tentu dalam perspektif hukum tata negara. Ini saya sering dibilang, tolong Pak Refli jangan kebanyakan memukul tangan ya. Kadang-kadang ya ini automatically ya. Lalu kemudian berikutnya adalah jalur. Jalur itu adalah jalan lurus. Nah, jalan lurus ini sebenarnya ikon yang ingin saya kenalkan. Begini, Sobat RH sekalian, saya declare saya tidak ikut dalam perkebun politik. Di Instagram saya sebutkan demikian. Jadi saya betul-betul ingin membuat sebuah pendapat yang memang ikut track ilmu pengetahuan yang saya pahami. Jadi saya tidak mau lihat kiri dan lihat kanan ya. Walaupun saya tahu for the time being untuk sementara ini banyak yang mengkritik, wah kok yang diundang oposisi semua ya. Kenapa tidak pemerintah yang diundang? Nah, bukan berarti saya alergi Sobat RH sekalian. Kemarin kan saya sudah mengundang Dubes RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya yang juga kebetulan sama berasal dari Palembang dengan saya. Saya juga sudah pernah mengundang Ali Ngabalin. Nah, Pak Ali Ngabalin saya ulangi lagi ya. Mudah-mudahan mau datang ke RH Channel ini ya. Nah, saya berusaha mendekati, mudah-mudahan Fajrul Rahman juga mau ya. Dulu kan sama saya juga di civil society, sama-sama pernah mengajukan judicial review terhadap calon presiden independen. Dia menjadi pemohonnya, saya menjadi ahlinya. Lalu kemudian Taufik Basari yang di Nasdem menjadi lawyernya ya. Sekarang kita ya berpijak di tempat masing-masing, tapi mudah-mudahan komitmen anti korupsinya, komitmen membangun demokrasinya tetap sama walaupun pijakannya berbeda-beda, perspektifnya mungkin agak berbeda ya. Mudah-mudahan saya juga bisa mengundang mereka. Dan
One day, bukan tidak mungkin, saya juga ingin seperti Najwa Shihab ya, yang bisa mau interview Presiden Joko Widodo, ya, jadi Presiden Jokowi, lalu kemudian Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, mudah-mudahan Sobat Era sekalian, didoakan saja saya bisa berdialog dengan mereka. Ya tentu mereka akan melihat juga medianya sudah besar atau belum, ya kan, dan lain sebagainya. Kadang the size of media itu kadang-kadang penting, matter bagi narasumber. Ya adalah kita pelan-pelan ya. Kita berusaha mempersuasi tokoh-tokoh publik di Republik ini yang mau diajak, dicecar oleh Refli Harun, ditipu oleh Refli Harun, ditipu, ingat ya. Diajukan 3 pertanyaan utama, bukan ditipu beneran ya. Lalu kemudian apa lagi ya? Tadi uniqueness saya bilang, kontennya itu harus apa ya? Ya paling tidak sesuai dengan keinginan Sobat Era sekalian yang ingin mampir di sini. Memang konten ini ya susah-susah mudah, karena mempertahankan konten berkualitas itu tentu tidak gampang. Sobat Era sekalian, saya ingin mengungkapkan satu rahasia. Ketika saya ngomong di depan kamera ini, saya tidak pakai skrip. Saya hanya ngomong apa yang terlintas dalam pikiran saya saja. Kalaupun saya misalnya membuka catatan, biasanya karena saya nggak hafal pasalnya. Atau ada angka-angka. Ya. Seperti ini misalnya, sebelum take video, saya mencatat sedikit apa saja sebenarnya yang membuat orang bakal tertarik dengan channel ini. Maka saya bikin begini, ini coret-coretan begini saja ya. Itu saja. Jadi bukan sebuah skrip yang lengkap skenarionya. Nah, itu resikonya memang kalau kita tidak tidak precise, tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya ingatan yang baik, banyak yang miss. Ya saya mohon maaf ketika kalau menyampaikan banyak yang keliru atau banyak yang miss. Tapi dalam proses editing kita berusaha perbaiki. Kalau ada yang keliru data dan faktanya misalnya. Sorry guys misalnya. Presiden B.J. Habibie belum disebutkan. Misalnya begitu. Namanya juga interaktif yang langsung tanpa dicatat terlebih dahulu. Wah, kalau presenter TV kan enak dia. Dia pakai teleprompter tinggal baca saja. Saya kan sering juga diundang di televisi. Di atasnya kamera, di bawahnya bacaan. Jadi dia tinggal baca saja, tidak mungkin salah. Itu namanya teleprompter. Kalau di sini ya belum bisa lah kita pakai teleprompter. Lagi pula saya tidak begitu suka. Karena pakai yang seperti itu memang bisa mengontrol omongan kita. Tapi kurang genuine rasanya omongan kita, kurang inspiratif. Saya pengen ngomong apa adanya dengan energi yang membuat Sobat Era sekalian juga bersemangat begitu ya. Saya bilang life begins at 50 karena saya udah usia 50 tahun ya. Pengennya 25 terus, tapi it was 25 years ago ya. Kemudian ada juga masukan bahasa. Bahasanya memang walaupun ini konten serius berat, bahasanya itu harus simple dan mudah dimengerti. Jadi kadang-kadang memang namanya orang makin panjang gelarnya, ya kan? Biasanya bahasa yang digunakan makin complicated, ya, makin sukar dan tidak bisa dipahami. Orang ini ngomong apa? Jadi antara ngomong, ngedumel, ya, nggak jelas ya. Nah mudah-mudahan bahasa Indonesia saya jelas ya Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan begitu. Saya punya kunci sesungguhnya, punya rahasia. Saya pernah menjadi wartawan lama, 8 tahun. Dan kalau kita membuat berita, entah itu straight news, entah itu feature, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca sekalian. Jadi yang namanya bahasa jurnalistik itu bahasa yang sederhana. Bahasa yang sedapat mungkin mudah dimengerti. Jadi tidak complicated, ya. Tapi kadang-kadang ya perlu juga menyisipkan istilah-istilah keren, ya kan. Biar ada tekanan ngomongnya, ya. Kan nggak mungkin saya ngomong saya pergi ke pasar, ya. Habis ke pasar saya pergi bersekolah. Habis bersekolah saya pulang ke rumah. Wah, itu terlalu baku ya. Gampang dimengerti tapi pasti akan membosankan ya. Jadi bahasa yang simpel, apalagi ya.
rupanya ada juga yang mencatat bintang tamu, guest star. Nah, ya saya juga berpikir begitu ya. Bintang tamu itu juga mempengaruhi dan bahkan sangat mempengaruhi, terus terang. Jadi kalau misalnya ada channel YouTube yang ada interviewnya, ada podcastnya, bisa dipastikan bahwa bintang tamu itu termasuk kunci. Tapi tentu juga hostnya juga penting. Sejauh mana dia bisa punya kemampuan untuk menggali informasi yang menarik dan memancing diskusi yang hangat. Kan tidak semua yang namanya bintang tamu itu hangat. Kadang-kadang ada bintang tamu yang ngomongnya juga datar, ya, diajak bercanda, diam saja dan lain sebagainya. Tapi ini tantangan. Bintang tamu itu dua. Yang dari sononya memang rame, atau dia menjadi orang yang most wanted, yang paling dicari. Jadi kalau dia most wanted, wah, mau kasih contoh. Kalau Harun Masiku muncul di sini, pasti geger. Tiba-tiba Harun Masiku muncul hari ini di samping saya interview, wah itu pasti geger, itu pasti jutaan viewersnya, ya kan? Tapi ya kita tidak tahu di mana Harun Masiku saat ini. Lalu kemudian berikutnya adalah berani tampil beda. Apa yang membuat saya berbeda? Tapi itu teori, saya tidak tahu ya. Apakah kemudian ada keberanian untuk itu? Tapi barangkali kalau orang melihat saya di televisi, Sobat Era sekalian, memang agak beda ini. Kadang-kadang orang menganggapnya secara positif, tapi ada yang negatif. Oh, jangan-jangan ini Refli udah kok agak berbeda. Saya pernah dikomplain orang. Kok ngomongnya nggak seperti di televisi yang tenang, tertata secara baik. Ini pakai kacamata hitam, pakai topi dan lain sebagainya. Saya bilang, saya bisa ngomong yang begitu, yang tertata rapi ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau saya lihat perspektifnya dan lain sebagainya, bisa saya ngomong seperti itu, tetap bisa. Tapi saya nggak yakin Sobat RH sekalian kemudian mau stay di channel ini. Karena itu walaupun right now ya 50, semangat harus lebih muda dari itu. Dan saya sudah lihat tuh profile followers atau subscribers RH channel atau Refli Harun channel ini memang anak-anak muda ya, 25 tahun ke atas, ada juga mahasiswanya. Jadi memang harus semangat terus ya. Jadi harus semangat. Kemudian ada juga tampil muda. Media sosial adalah media yang dynamic. Setiap saat kita dijejali oleh media sosial. Dan hanya orang yang muda yang bisa mengikuti perkembangan di media sosial. Orang-orang tua susah mungkin ya. Kadang-kadang berubah fitur handphone pun pusing sudah. Tapi anak-anak muda bisa catch up dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, saya lihat misalnya dalam hal perilaku menyerap informasi. Dulu orang cukup menyerap informasi dengan tulisan saja. Lalu kemudian cukup dengan audio saja. Tapi sekarang tidak cukup, harus dengan audio visual. Pada era TVRI ada dunia dalam berita ya, audio visual. Tapi sekarang tidak hanya audio visual, tapi juga harus dengan gaya, dengan determinasi, dengan cara yang menarik, dengan intonasi yang jelas. Tapi juga isinya harus berbobot. Tapi ya saya nggak bisa mengklaim kalau bahwa apa yang saya sampaikan berbobot ya. Karena penilaian itu harus di Sobat RH sekalian. Ya itu saja Sobat RH sekalian. Tips dan pengalaman saya dalam membangun kanal YouTube ini. Saya berdoa ini adalah the new starting point. Tidak berhenti di sini saja sampai 100.000 subscriber. Karena kalau saya bandingkan dengan kanal YouTube para artis, ya saya minder sebenarnya ya. Ada yang sampai puluhan juta, belasan juta, jutaan. Nah ini kan baru 100.000, jauh sekali. Seperti bumi dan langit. Tapi as a starting point, mudah-mudahan ini akan terus bisa membesar dan tetap bisa saya jaga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Memberikan sebuah alternatif pemikiran kepada masyarakat. Karena di era sekarang kita dituntut good governance, clean government, transparan, partisipatif, objektif. Siapa yang tidak mengikuti
gelombang baru itu, yakinlah suatu saat akan tergerus gelombang tersebut. Mudah-mudahan Sobat Era sekalian tetap mendukung channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin juga, diuber di jalur khusus, dan bahkan dicecar. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ciao.